ibaratnya seperti kayak Elia Miron atau Edis atau apologet Oten lainnya itu dia lebih retorika. Isi ilmunya tuh nggak ada, isi pengetahuannya nggak ada. Jadi bagaimana dia mencoba mengolah bermain kata-kata gitu loh Bang Aditya ya. Jadi sehingga banyak orang tertarik, logikanya begitu. Tetapi gitu. isi dari pembicaraannya itu nol, nggak ada unsur pengetahuan atau wawasan, nggak ada. Seperti Elia Miron, dia nggak lulus sekolah perguruan tinggi, nggak lulus. Edis Ya. apalagi dia mantan tukang tambal ban gitu kan. Nah jadi itu rata-rata apologet otennya kayak gitu Bang Aditya. Jadi jangan sampai terperdaya dengan retorika bicaranya. Tetapi retorikanya itu sebetulnya kalau kita orang berpengetahuan nggak ada isinya atau kosong gitu kan. Oh iya, Nah iya. seperti itu Bang Aditya. Iya, 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 iya. Jadi aku tambahin sedikit Bang Aditya ya. Iya. Kalau kenapa mereka mengambil nama istilah di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kenapa mereka mengubah ke bahasa Indonesia? Kalau mereka memakai perjanjian lama bahasa Ibrani, maka akan ketahuan bahwa kitab mereka separuh dari Yahudi. Nah, kalau mereka mempertahankan bahasa Yunani, maka akan ketahuan konsep Bibel mereka adalah konsep pagan. Iya. Maka di sana mereka agar laku Bibelnya, maka bisa dirubah ke bahasa Indonesia. Nah, mereka suka-suka hatinya mengubah. Yang dewa tadi agar diterima di Indonesia dijadikanlah Allah. Diambillah rasul, mukjizat. Biar apa? Biar konsep paganisme ini hilang. Biar mereka bisa mengubah seenak hatinya. Jadi maka Bibel ini dari bahasa Yunani dan Ibrani disadur ke dalam bahasa Indonesia agar mereka bisa diterima di Indonesia, agar mereka menutupi aib dari Bibel mereka. Contoh bahwa di dalam bahasa mereka Tuhan itu adalah Theos, dewa. Maka untuk menutupinya itu mereka ambillah supaya bisa merubah mengikuti ajaran sama ya. Nah, begitu juga ya. Kenapa mereka contoh ya, kenapa mereka bisa merubah dari bahasa Ibrani ini ke bahasa Indonesia? Contoh pertama, agar bisa merubah ibadah dari hari Sabtu itu bisa menjadi hari Minggu. Itu konsep mereka. Oh begitu. Untuk bisa mengotak-atik isi Bibel mereka, untuk bisa diterima, untuk bisa laku dijual, makanya semuanya itu mereka duit. Dulu Yesus dijual oleh Ayudas 30 keping emas, 30 keping emas. Sekarang umat mereka jual tuannya 30.000 COD lagi. Jadi gantian, dulu Tuhan mereka dijual, sekarang patung Tuhan mereka dijual. Jadi mereka memang hobi ngambil-ngambil dan jual-jual. Gitu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ya Bang ya, yang di dalam Kristen ini, mereka lebih mengasihi iblis dan membenci Tuhan mereka. Itu konsep yang nggak bisa mereka hindari. Musuh mereka kasihi, Tuhan mereka harapkan metong, meninggoy. Nah, ini mereka lebih mengasihi musuhnya dan membenci Tuhan mereka. Ini ajaran pagan nih. Yang kedua, kita bisa lihat sapa tamu. Usir aja. Ya. Oke Bang Aditya ya. Ini ada oteng di bawah ya. Oke Bang Aditya, terima kasih ya. Lanjut biar nggak monolog, kita nggak boleh monolog. Oke, di sini kita sapa dulu nih. Ada Bang Penjelajah, ada yang mau disampaikan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Penjelajah. Ya, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akun kecil saya minta tolong dulu 2.600 di bawah. Coba dulu aku follow dulu. Ini semalam siapa ditombak ini, kami Bang Juma, semalam naik Abang Juma sama saya. Orang seberang Enggak, Abang, penjelajah. Enggak, namanya siapa? Ya kita nggak tahu, kalau follow-follow kan kita nggak tahu Abang siapa. Akun saya pertama yang penjelajah.
Pejelajah Ya tapi sama kita nggak tahu akun abang ini aktifnya untuk apa. Nanti kalau mereka follow Oh, abang tuh buat yang apa yang gitu loh. datang naik ke Komal aku yang ngundang aku ya. iya yang semalam yang ditombak semalam sama Bang Juma itu. Oh, abang yang mualaf itu. Iya yang maaf itu ya. Oh, mualaf. Oh, mau Iya. buka Komal Buka diskusi nanti lintas nanti agama. enggak nanti mau buka komal diskusi lintas agama juga atau buat apa? Udah saya buka Bunda, udah saya buka Bunda, udah lama, Oh, udah lama udah, Bunda. oke. Iya. Teman-teman, Buat teman-teman udah. ya. Kalau yang follow silakan, kalau yang tidak mau terserah. Yang penting beliau mau buka komal diskusi Buka juga. Komal. Iya, karena akun kita ini udah di apa ya? Oh, ada karena ini satu sama saya. Terima kasih tadi saya dinaikkan. Abang udah berapa lama mualaf, Bang? Oh, kalau saya udah 27 tahun saya udah mualaf sama keluarga saya semuanya. Alhamdulillah. Oke, udah ya. Biar kita jalan diskusinya ya, biar kita nggak Oke. jalan di tempat ya. Dan kita juga nggak monolog. Oke, Riko silakan Riko. Kalau mau iklan dulu Riko. Biar nggak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, saya Riko dari Tanjung Pandan, Belitung. Saya berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung ya. Ada pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel Tenggiri, abon Tenggiri. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan, Belitung melalui pasar secepat di NC. Insya Allah aman dan halal. Uni Ripa tambahin dikit. Ya buat teman-teman yang mau beli makanan cemilan kepada Riko silakan DM langsung ya. Yang mau membelikan orang lain juga boleh, silakan. Akan support bisnis saudara-saudara kita yang muslim ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke ya. Oke, udah Riko, makasih ya. Ada video ya Uni. Ya, silakan teman-teman. Terima kasih Uni. Assalamualaikum. Iya, Dek. Oke, tukang bakso. Halo. Halo. Ya, dibuka mic-nya, Pak. Ya, apa itu? Ya, agamanya apa, Pak? Ya, itu bisa dibaca sendirilah di profil. Iya, Katolik atau Protestan? Katolik. Non-dominasi. Non-denom. Boleh nggak Edis, dikecilin dulu suara ini musiknya Edis sedikit? debat sama si sang debater di akun Yuli. Sekarang. Berantem. Sekarang. Iya. Coba mana? Tukang bakso ada pertanyaan nggak? Udah jangan berisik, jangan ada musik. Nggak ada, Tukang Mbak. bakso ada. Oke. Nyimak. Oke, nyimak aja dulu ya. Bluetooth connected. Ada pertanyaan saya sedikit, Bunda. Saya heran kenapa saya kok ikut-ikutan urusan Bentar. kalian. Saya hanya menyampaikan. Buka saja dulu rekaman itu, nggak usah kayak mama cerita-cerita. Kita dengar dulu. Ini kirimkan urusan saya itu. Itu untuk membuktikan bahwa memang dia sudah selesai ketika pra-peradilan. Makanya putar dulu rekaman. Saya hanya menyampaikan. Buka Mika, buka Kau ini. itulah yang keliru. Ya. Saya tidak dia memaknakan kalian bicara bulan 5. Tahu tak tahu masalah langsung kau bilang Mending dia ambil di kumpulkan. YouTube-nya sang Aku sudah debater. berhenti bulan 11 tanggal 1 videonya masih ada. Mending ambil di YouTube-nya sang debater aja. Kau bilang sampai hari ini dia masih mengumpul donasi, kau bilang putar dulu. Suara menggema suaranya. Ya makanya putar dulu aja biar kita dengar, biar selesai. Daripada kita ribut-ribut terus. Herder kau ngeri-ngeri kali. Dengarkan. Mengenai apa itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun gak ada sampai ke lain itu. Tidak ada. Seperak pun dia yang mengelola semua. Seperak pun gak ada. Tidak ada lain. Nah, maksudku Le. Kalau seperak pun gak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke lain. Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana sih? Disampaikan mana ada? Dis, itu udah kau potong itu. Yang mulanya bukan gitu. Ada kau tanya. Tunggu dulu Dis. Yang kau tanya itu, ada nggak kau dikasih uang 1 rupiah?
Coba putar, jangan itu sudah kau potong itu. Lagian apa urusan saya? Karena kau yang mengatakan Rudi Yohanes mengumpul donasi. Kau ucapkan itu bulan 5, di otak Rudi Simamora sampai bulan 5 aku ngumpul donasi. Saya tidak bilang itu, saya tidak bermaksud itu. Kau tidak bermaksud, tapi oleh dia dimaknai seperti itu. Gini, kalau bicara gantian, biar kita itu semakin bagusin dulu perangkatku. Perangkatku sudah bagus. Ketika saya bicara, di situ menggema, jadi tidak dengar apa kata saya. Balik lagi ke sini suaranya. Begini, dengarkan ya, dengarkan. Saya tidak ada urusan mau mapet apa segala macam, saya nggak tahu itu. Hanya Rudi Simamora datang telepon saya minta bantuan. Saya bilang, bukankah sudah diurusin oleh Rudi Yohanes? Karena Rudi Yohanes menggalang donasi untuk kan itu saya bilang. Apakah di situ saya salah? Nah, tahu nggak kau kesalahan ucapan itu? Kau mengucapkan bulan 5. Menurut dia sampai bulan 5 aku mengurusi dia. Harusnya kau bilang bukan begitu. Nggak ada itu. Kau bilang 5 bicara. Mengenai kalimatmu itu tidak bertepi loh, Dis. Makanya kau nggak punya otak. Sehingga kau kirim orang, wow Rudi Yohanes. Teman-teman bentar ya, aku pasang di soundcard dulu ya. Bentar ya, aku pasang di soundcard dulu ya. Teman-teman bisa bantu tap-tap layar, posting-posting ulang ya teman-teman ya. Minta tolong banget bantu. Hatiku gembira. Edith dan Rudi Iskariot, mereka bertengkar. Ada memberi sebesar pun. Simamora. Syukuri. Coba dulu follow yang di atas di bawah ya. Biar kelihatan matamu itu bahwa kau sedang gusar. Suaranya kedengaran teman-teman? Dengar Yuli, dengar, tontonkan Yuli. Semangat Yuli. Coba kau pikirkan ucapan. Aman ya? Makanya Aman, kau kan nggak ada, Dis. Itu kejadiannya bulan 5. Kau bicara bulan 5. Marah-marah sama saya sementara Jangan nonton di sana, kalian nonton di sini nanti rame nanti tempat Yuli. Sini aja. Jangan tempat Yuli, sini aja. Rudi Yohanes, urus dulu donasi itu kemana? Jangan nonton tempat Yuli, sini aja. Nanti rame komalnya. Nah, di mana? Buka PT kau yang kau tunjukkan sama aku kemarin. Buka dulu. 78 juta. Waduh. Baru kau bilang pra-peradilan itu cukup surat-suratan. Sejak kapan pra-peradilan surat-suratan? Kenapa? Saya tidak, makanya bagusi dulu perangkatmu, Rudi Yohanes. Bisa nggak perangkatmu dibagusin? Percuma saya pun ngomong tidak kau dengar pun. Perangkatmu saja jelek sekali. Sombong kali dia, Allah. Gimana kita mau ngomong? Udah ini enggak bergema. Ini tidak bergema lagi kan? Nah, sekarang udah bagus. Nah, ini mau sekarang Dis, ya kekeliruan kau itu Dis, kau tambahi, kau bumbui. Setelah kalian bicara itu kan bulan 5 itu di kepala si Rudi Simamora bahwa sampai bulan 5 aku mengumpulkan donasi. Nggak ada begitu dia, nggak ada. Itu pembicaraan konteks waktu. Coba ulang kalimat kau. Ulang dulu. Baik. Dengar, dia telepon saya. Tolonglah saya mau ngurus perkara saya, mau banding. Saya perlu uang. Saya bilang, saya ini bukan di Indonesia. Gimana nanti saya mau nagih itu? Pasti saya kembalikan, pasti. Pinjamlah dulu. Percayalah sama saya. Bukan saya masalah tidak percaya atau tidak. Saya ini tidak di Indonesia, Terus saya bilang sama dia, dulu saya bilang, dulu kan ada yang ngurusin, Dulu kan Rudi Yohanes galang dana. Itu kemana? Maksud saya begitu, bukan mau nyinggung dirimu, Saya mau mengingatkan dia. Kemana uang yang digalang dia? Tenang dulu, biar saya selesaikan. Tenang dulu, biar saya balik. Saya nggak ada urusan sama kalian. Urusanmu ada gara-gara kata kau itu dikembang-kembangkan orang. Wow, Rudi Yohanes makan donasi. Itu orang, bukan saya. Setelah itu kan kau menggiring opini kan? Putar semua video kau. Loh, setelah ucapanmu itu besoknya kau telepon. Setelah itu kau ulangi lagi kan? Kan ada kau ulangi lagi kan? Ada, berhenti pada waktu itu 5 bulan berhenti. Mulutmu kotor.
Ada kau ulangi lagi. Saya ngomong begitu. Yang menjadi keheranan kenapa Rudi Yohanes panik? Sebentar, kenapa Rudi Yohanes panik ketika saya mengingatkan anak Batak bahwa ada dulu Rudi Yohanes menggalang donasi, kemana itu uangnya? Kenapa ketika saya ngomong gitu Rudi Yohanes panik kebakaran jenggot? Ada apa? Bukan itu yang kupanikan, aku nggak panik. Yang nggak ku terima kalimat Rp1 pun selama aku di penjara tidak ada ku terima. Pengakuan anak Batak seperti itu. Pengakuan anak Batak, kenapa nggak kau konfirmasi sama aku? Kalau kau konfirmasi makanya itu urusan kalian berdua. Kenapa harus bawa saya? Kalau urusan kami berdua, kau nggak ikut campur dalamnya. Buktinya kau ikut campur. Dengar dulu. Dia minta uang sama saya. Saya tahu memberi dia panggung. Dulu Rudi Yohanes menggalang dana, kemana uangnya kau bikin? Enggak, kau bilang dulu setahu aku. Kau bilang setahu aku. Mulut kau manis. Kau bilang setahu saya. Tadi kan kau bilang di awal. Setahu saya ada yang menggalang dana. Namanya siapa itu? Lupa aku. Oh ya, Rudi Yohanes. Betul atau tidak? Nah, itu pertama kau bilang kan siapa namanya itu lupa aku. Betul atau tidak Rudi Yohanes menggalang dana? Sampai bulan 11 kau nggak tahu itu. Itu urusan sampai kapan saya nggak tahu itu. Urusan sampai kapan saya nggak tahu. Justru karena itulah, karena kau tidak tahu itu. Sampaikan kepada anak Batak, Lae Rudi Simamora, kenapa kau utang sama saya sementara sudah ada Rudi Yohanes yang menggalang dana untuk mengurusmu? Hanya itu yang saya bilang. Terus, kalimat menggalang dana kau ucapkan ke bulan 5. Maka di otak dia bulan 5. Karena itu saya ingat terhadap peristiwa yang dulu. Dulu kan Rudi Simamora menggalang dana mau mengurusi kamu, Lae. Kenapa kamu malah teleponnya ke saya? Terus dia bilang, gak ada sampai ke saya. Itulah yang saya sampaikan kepadamu. Kau bilang setahu saya, bukan kau bilang dulu. Setahu saya ada yang mengurusi dana ini Rudi, siapa namanya itu? Rudi Yohanes kau bilang. Ya. Maka di otak Rudi Simamora sampai kau bicara kalau itu bicara bulan dia, saya nggak tahu itu. Kalau masalah di otak dia saya nggak tahu. Yang jelas saya sampaikan dulu Rudi Yohanes dulu galang dana. Kau penipu nggak pakai dulu. Kau bilang setahu saya ada siapa namanya itu Rudi Yohanes menggalang dana. Makanya Dis, kan sudah kuingatkan kau, Dis, kenapa kau si Bombok telepon kau nggak untuk minta kau sebelum telepon? Kenapa panik gara-gara itu, coba saya tanya. Kenapa harus panik? Saya tidak panik mengenai itunya pengumpulan dana. Kenapa yang saya ribut kebakaran jenggot ngamuk-ngamuk sama saya? Dengar dulu. Saya kan ya, hanya menyampaikan dia. Masa dengar dulu dia bilang langsung marah-marah. Kau dengar dulu bahwa akibat ucapan itu kan kau goreng habis itu. Gak ada, goreng, gak ada. Setelah aku marah bulan 5 kan ada aku marah. Lantas kau goreng. Rudi Yohanes memakan uang anak Batak. Gak ada saya bilang begitu. Kapan saya bilang orang anak Batak? Itu bibir setelah kau. Ini. Setelah ini. Sekarang pun kau akui kan. Saya tidak ribut. Yohanes ribut. Saya tidak ribut. Aku ngajak kau debat loh. Kau langsung orang pribadi itu. Di mana penggalangan yang dilakukan di rumah apologet di mana? Setelah kau ribut seperti itu, barulah aku bilang kemana uang 7 bulan. Jelaskan saja. Dengar dulu. Kenapa harus dengar dulu. Ini begitu. Saya tidak pernah bahkan. Tapi fitnah kau itu kan kau goreng-goreng. Bahkan kenapa harus ribut-ribut? Nah, ributlah. Karena kau bangun narasi, aku memakan uang anak Batak. Saya tidak membangun narasi itu. Justru statement kau bangun. Membuat kau cuci mulut. Kau cuci mulut. Justru karena statement mau mengatakan kau cuci mulut, mengatakan begini begitu, mulut kau itu, kau cuci mulut dari bulan 5
Dari bulan 5 kau giring opini itu. Ada saya galang dana untuk Rudi Simamora? Memang nggak ada. Ada urusan saya dengan kalian? Ada. Karena kau yang mengatakan, setahu saya ada yang menggalang dana untukmu. Yakni siapa namanya itu? Rudi Yohanes kau bilang. Kenapa? Betul. Terus salah saya di mana? Karena kau bilang pada saat itu bulan 5. Di otak, padahal aku bulan 5 tak ada lagi mulut. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nggak mungkin dia berpikir itu karanganku saja. Kok nggak berpikir buktinya? Buktinya? Tidak pernah Rudi Simamora sekali buktinya tadi. Karena itu digalang sampai bulan 5. Nggak ada. Itu karangan buktinya. Buktinya tadi kau putar rekaman apa katanya? Sampai hari ini belum ada 1 rupiah pun. Sampai hari ini mantap. Hari ini tidak sampai. Bukan sampai hari ini menggalang dana. Itu halusinasimu. Kau baca dulu, dengar video itu baik-baik. Kau karang-karang lagi. Dengarkan. Halah. Memang kau hebat kau, perlecem. Jangan panik. Dengarkan. Aku nggak panik. Kau yang panik. Kau yang panik. Bisa saya putar rekamannya? Silakan, putar. Baik. Putar yang satu lagi ya, yang kalian live. Putar yang live. Itu jelas sekali tuh. Katanya mau diputar. Kenapa sih Rudi Yohanes kok panik sekali? Kenapa sih? Panik. Yang paling penting putar yang live. Itu on air, on air. Kalau itu tahu. Yang live. Saya nggak simpan yang on air yang mana? Ini kan kau by phone, yang live. Silakan, yang on air mana? Putarkan. Silakan. Ya kau lah putarkan, orang di kau video kau semua kok. Saya tidak rekam itu Rudi Yohanes. Waktu itu saya sedang live, dia telepon saya. Di YouTube kau kan ada itu, cari aja bulan 5. Ada. Mulut Saya kau tidak masukkan itu di YouTube karena itu Parlecem, gak tahu malu kau. Kenapa Rudi Yohanes harus panik? Saya itu hanya ditelepon oleh Rudi Simamora. Aku tidak panik. Kenapa? Aku tidak panik. Tapi karena kau dengan Rudi Simamora memfitnahku, aku menjawab. Yang kuajakkan kau debat. Kenapa kau serang pribadiku? Yang saya fitnahkan apa? Follow dulu aku teman-temannya. Kau bilang aku memakan uang 78 juta. Kau bilang aku tidak ada penghasilan uang 78 juta. Kemana uang 78 juta? Oke, aku jelaskan. 5 juta aku kasih sama Rudi Simamora, 5 juta sama istri. Sebentar, kenapa kamu harus mempertanggungjawabkan itu kepada saya? Kenapa nggak Rudi Simamora? Kok jadi saya yang seolah-olah saya di sini hakimnya? Karena muncung kau yang bilang kan. Harusnya ngomong begitu sama Rudi Simamora, bukan sama saya. Apa urusan saya? Karena muncung kau yang mengatakan itu. Karena Rudi Simamora Rudi Simamora bilang itu kepadanya. Kau perlecem. Mulut kau manis, hati kau busuk. Mulut kau manis, hati kau busuk. Sekarang coba aku tanya kau, rumah apologet itu mana uangnya? Rumah apologet itu mana uangnya? Jangan kau panik. Rumah apologet itu mana uangnya? Bentar, mau diskusi apa mau debat kusir? Kita kan sudah bilang diskusi nanti mengenai salib itu. Sekarang aku mau pertanggungjawaban kau, Parlecem. Mana uang donasi itu? Tidak pernah kau laporkan, tidak ada urus. Pertanggungjawabkan kepada saya. Kenapa harus kau pertanggungjawabkan kepada saya? Seolah-olah kamu ketakutan dengan saya. Saya tidak ketakutan sama kau, tapi karena fitnah mula. Kenapa kamu panik dengan saya? Saya tidak panik sama kau, Parlecem. Yang ku bilang aku harus membela diri karena kau dengan Rudi Simamora. Tanggung jawab itu kepada Rudi Simamora. Saya tidak tahu. Sebentar. Follow dulu, follow dulu. 4.000 follow dulu ya. Video itu bisa ada karena kau berdiskusi dengan Rudi Simamora. Dan kau Parlecem mulut kau manis. Uang rumah apologet pun tidak nampak sedikit pun. Mana berapa sekarang terkumpul rumah apologet? Kenapa harus saya pertanggungjawabkan kepadamu? Jangan kau panik, itu pilih khalayak rame. Lihat kalian yang penggemarnya bahwa orang ini uang itu tidak ada untuk membeli rumah, dimakannya semua. Ini orang ini munafik ini. Itu nanti bulan 12 kita karena kau pakai kacamata, buka kacamatamu, pasti kau panik. Udah panik.
Nggak ada saya. Kebuka kacamata kau. Bukalah, buka. Kenapa harus? Bentar ya teman-teman ya, bulak-balik ya, supaya nggak kena ban. Ada saya panik. Jadi Iya Yuli, aman Yuli. Iya Yuli, iya sayang, iya Yuli. Cepat Yuli, cepat Yuli. Nggak yakin. Bisa jadi dia berutang, makanya dimasukkannya rekening BRI biar orang di kampungnya membayari utangnya itu. Bisa jadi. Kalian dimanfaatkan aja. Ya itu aja. Hanya itu. Jadi kau munafik kau. Kau sebarkan sama orang dia TikTok atau apa kau bilang? Aku tak pernah nyerang pribadi kau ya. Hanya ku ajak kau berdebat. Tiba-tiba kau buat ada TikTok. Rudy Yohanes kalau mau berdebat sama saya, tolong kau bertanggungjawabkan uang anak Batak kemana? Harusnya kau jawab dengan dalil. Salah itu. Salah dong, salah. Kenapa? Kenapa Karena Rudy Yohanes dengan saya? Kenapa Rudy Yohanes pengen diskusi dengan saya sementara urusan anak Batak belum kelar? Loh, urusannya apa? Saya mau ngajak kau berdebat ya berdebat. Makanya urusannya bro, urusan si Rudy Simamora itu urusanku dengan dia. Kenapa kau bawa ke debat? Rudy Yohanes sibuk mempertanggungjawabkan kepada saya. Saya tidak mempertanggungjawabkan kepada kau. Aku ingin minta pertanggungjawaban kau saya. Ini 78 juta ke sini. 78. Kenapa kok karena kau yang membuat. Muncung kau. Kau bilang pra-peradilan bisa tidak tahu malu. Orang dungu. Kau buat surat menyuratkan pra-peradilan. Kau nggak tahu malu kan? Pra-peradilan. Kau yang bilang. Masalah itu kenapa Rudy Yohanes panik ketika Rudy Simamora mengatakan bahwa uangnya tidak sampai. Harusnya telepon Rudy Simamora. Saya bukan panik. Saya bukan panik. Aku tidak panik, tapi itu fitnah. Dan kau memfasilitasi fitnah itu. Kenapa tidak urus selesaikan sama dia? Kenapa sama saya? Karena dia masih di penjara. Kau yang berkuar-kuar terus. Sama dia gimana? Sehingga herder-herdermu mengatakan aku memakan donasi. Urusan sama orang yang saya heran kenapa Rudy Yohanes kok makanya otak kau nggak ada. Gaya kau parlecem. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya kan hanya menyampaikan. Hati kau busuk. Hati kau busuk. Kenapa kau minta sampai kau bilang, sampai kau bilang Edis, Rudy Yohanes numpang tenar sama saya. Kau yang numpang tenar sama aku. Ini masih ada foto kau. Oh harus. Mulut kau banyak. Kau berdebat fitnah. Tidak pernah aku numpang tenar sama kau. Kau yang numpang tenar sama aku. Yang menjadi keberatan Rudy Iskariot apa? Ini. Biar kalian tahu orang ini munafik ini. Dia ini tak tahu bicara firman Tuhan. Hanya tahu apa menghujat Islam. Ini siapa orang ini? Orang bego ini. Kau bilang aku. Ya sudah. Kau bilang aku pantas sama kau. Kau yang pantas ini. Ini sang debater. Lari kemana-mana, fokusannya nggak fokus. Bukan lari kemana-mana. Semua perkataanmu itu aku kerja sekarang. Yang mau kita bahas apa, Rudy Yohanes? Yang mau kita bahas itu apa? Yang mau aku bahas itu mulut kau jangan ringan. Ringannya di mana? Coba, di mana ringannya? Setiap hari kau bilang, Rudy Yohanes, aku aja ngajak kau debat kan. Tolong bertanggungjawabkan. Itu setelah kau tak mau diam. Setelah kau ngomong terus begitu, makanya ku ingatkan, wahai Iskariot, coba itu urusan anak kota. Kenapa kau sibuk? Iskariot lagi kau tambahi, kau yang Iskariot. Aku bilang Rudy Iskariot, kau sibuk kau. Kau yang melagak aku dengan diri semua orang. Inilah gerejanya, kenapa kau lari ke sana-sana? Dengar Dis, kan sudah kuingatkan kau. Buka WA itu, kuingatkan enggak kau? Coba kita fokus dulu apa yang mau kita bahas nih. Biar nggak lari kemana-mana. Fokus dulu apa bahasan kita. Yang mau kita bahas itu pertanggungjawabkan ucapanmu, aku memakan donasi anak Batak. Sebelum itu terjadi, apa yang terjadi? Kau duluan baru aku. Baik. Masih ada rekaman video. Coba dengarkan ini. Saya tidak pernah ada urusan dengan Rudy Simamora. Itu pertama yang harus dicamkan. Sudah? Penipu kau. Buktinya kau bilang kau tenang, dengar. Makanya kau tuanya nyap-nyap ngerti apa yang kau saya dengan Rudy Simamora sebelum dia telepon saya. Urusan kau dengan Rudy Simamora sebelum telepon tidak ada.
Setelah Nggak ada. telepon itulah ada. Berarti betul, sebentar. Betul tidak saya tidak punya urusan dengan Rudi Simamora sebelum dia telepon saya? Kalau sebelum betul. Oke. Setelah Lalu dia maka telepon kau saya. punya urusan. Tenang. Lalu dia telepon saya. Biar kita dudukkan perkara ini biar jelas ya, biar jelas. Ya. Telepon saya dia, biar nggak berulang-ulang terus ini. Dia telepon saya, Le, saya ini mau banding, bla 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 bla. Kira-kira Le bisa nggak bantu saya? Berapa Le? 15 juta. Kalau Le nggak percaya, saya kembalikan itu pasti. Pasti saya kembalikan Le. Bukan masalah itu Le. Saya ini nggak di Indonesia. Gimana nanti karena perkara nagi-nagi ini susah, sedangkan badan saya di situ aja susah nagi, apalagi badan kita jauh. Kalau kau tenang dulu. Kau pinjamkan kasih aja. Tenang, jangan Ternyata panik. kau rentenir juga. Jangan panik, tenang. Ketika saya Rentenir juga bilang, kawan. dia bilang, tolong Le, tolong. Udah, sekarang begini saja Le. Dulu kan ada orang yang mengurus dirimu, namanya Rudi Yohanes, dia menggalang donasi dulu. Coba buka rekaman kata dulu. Wah, itu dia Coba bilang, buka rekaman kata dulu. dia urusin saya, nggak ada uangnya sampai ke saya. Saya hanya menyampaikan Coba. itu, terus kenapa Rudi Yohanes panik? Coba buka dulu rekaman kata dulu. Aku mau dengar. Kenapa Rudi Yohanes panik? Coba saya tanya. Gara-gara dia Saya nggak telepon panik. saya, kenapa kau panik? Karena pernyataan dia 1 rupiah pun tidak aku terima. Itu urusan kau Dia dengan dia. Itu urusan kau dengan dia, kenapa dengan saya? Memang itulah bodohnya kau. Dia mengatakan itu kan di tempatmu. Dia mengatakan itu. Bukankah benar bahwa Rudi Yohanes menggalang dana untuk Rudi Simamora? Benar atau salah? Coba dulu dengar baik-baik. Benar atau Dengar salah dulu Rudi kalimatmu. Yohanes menggalang dana untuk anak Batak? Benar. Kalimatmu keliru. Benar atau salah Rudi Benar. menggalang. Ini yang nonton ini suka keributan ya, makin naik loh penontonnya. Aku diamin suaranya, rasain kalian. Gitu. Kan gitu orang menonton nih. Dia nanti bicara. Kesalahan kau sebenarnya. Coba dulu follow Saya bilang teman-teman, sama dia, follow aku kenapa seberangnya. Lai kok sibuk Penjelajah dua ya. Pengen betul Follow saya dulu. bantu sementara Lai kan sudah diurusin sama Rudi Yohanes. Bahkan dia dulu menggalang dana. Tidak ada kata dulu, bukan rekaman. Bukan rekaman. Kata dulu aku dengar, kata dulu. Di mana Rudi Simamora atau anak Batak berpikir bahwa itu sampai hari ini? Tunjukkan. Makanya dibilangnya selama aku di penjara yang dia masukkan sekarang LP. Karena bulan 5 dia sudah di LP. Ganti judul Sebelum anak-anak bulan teos 5, perang salib bulan 10 gitu. sampai 11 dia di rutan, di tempat polisi. Itu nggak tahu saya itu. Yang jelas saya menyampaikan pesan dia. Makanya kau nggak tahu. Bukan. Kenapa Rudi Yohanes harus panik heboh? Ada apa sih? Apa jangan-jangan benar Rudi Yohanes memakai uang itu? Lebih uang itu. Tanya kau, kapan aku panik? Udah, sekarang begini saja. Kenapa harus repot dan panik? Kenapa harus panik? Kapan aku panik? Sekarang tanya kau, kapan aku panik? Setelah pembicaraan itu, biar ku bacakan chatmu sama saya. Biar ku bacakan. Ini masih ada. Bulan berapa itu? Ya. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Baik. Hari Selasa tanggal 6 Mei. Inilah chat pertama kali. Nih, kelihatan di sini? Tak kelihatan. Ini tanggal 6 Mei, ada panggilan tidak terjawab. Kemudian panggilan saya angkat. Loh, lalu Rudi Yohanes kirim sama saya. Lihat tuh, sudah kuduga terjadi. Kau harus klarifikasi sama AB dan kalau bisa sampaikan pesanku ke yang 3 tadi. Dan kalau bisa kapan kita live dan seterusnya. Di sini Rudi Yohanes panik. Kenapa saya harus dibawa-bawa dalam perkara kalian? Saya kan hanya menyampaikan saja. Dengar muncungmu. Aku tidak panik, tetapi yang beredar kan tidak seperti itu pendapat orang. Pendapat orang aku memakan uang itu. Saya tidak tahu itu. Saya hanya kenapa saya muncul kau enten bicara nggak tahu efeknya itu loh, karena kalimat yang kau gunakan diksinya. Kenapa saya panik? Kita bilang begitu Rudi Yohanes panik kenapa? Saya tidak pernah panik. Terus yang saya lakukan karena heboh kan sekarang. Dulu kan aku udah berhenti. Dulu juga heboh. Sekarang dulu juga heboh. Oh, enggak.
Nih hebohnya, nih. Saya putarkan, nih, dengarkan. Bukan. Mengenai apa itu, uang itu memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada sampai ke itu. Nggak ada. Seperak pun. Memang dia yang mengelola semua. Seperak pun nggak ada. Nggak ada lah ya. Nah, maksud pula, kalau seperak pun nggak ada, kok bisa Rudinya bilang katanya sudah disampaikan ke Lae? Disampaikan sama aku. Katanya sudah disampaikan ke lewat istri. Gimana? Yang benar yang mana sih? Stop dulu, berarti kau bohong, Dis. Tanggal berapa itu rekaman? Tanggal 6 Mei. Mana ada aku sampaikan sama kau? Mana ada aku sampaikan sama kau? Penipu kau. Inilah, kenapa kalian yang punya urusan? Saya jadi repot, kenapa? Urusan saya apa? Ku tanya kau. Ada nggak aku sampaikan sama kau itu? Nggak ada kan? Waktu itu, Rudi Yohanes telepon saya. Dis, ya, gimana Bang? Dis, kenapa kau tidak klarifikasi dulu sama saya? Apa itu Bang? Masalah anak Batak itu kemarin yang telepon. Emangnya gimana Bang? Emangnya gimana? Benar. Rudi, dengar dulu. Rudi Simamora itu anak Batak itu dia sedang disidik kemarin, ditemukan di HP-nya itu judi slot. Lari kau ke situ. Sebentar dulu. Jadi dia itu telepon kita udah dulu berdua. Jadi dia penipu. Gak ada aku bilang sama kau sebelum itu. Penipu. Kau penipu. Gak ada aku bilang. Orang semua akan ditelepon itu. Penipu. Katanya semua ini telepon. Penipu. Bunuh saja. Kau penipu. Bunuh saja. Kau penipu. Dia. Itu kau bilang sama saya. Kau penipu. Sekarang ku jelaskan kau penipu. Mana? Jelaskan ya. Tidak, Rudianes. Dengar. Diam dulu kau, gantian kita. Dengar. Waktu aku menelepon si Edis, itu mereka sudah live. Tidak ada aku bilang, apa kau bilang tadi? Si Yohanes bilang sama aku dari kasih. Sementara yang ku tuntut sama kau itu, sebelum aku telepon kau, live kau malam, besok aku telepon. Paham gak kau? Sementara rekaman ini yang kau bilang, setelah kita telepon. Tidak paham kau konsepnya. Ingat ya kawan-kawan, orang ini berteleponan dulu. Lagian saya nggak ngerti itu urusan kalian. Itu apa hubungan saya coba? Saya tak ngerti, tapi ikut campur. Saya tidak ikut campur. Saya hanya bilang, kenapa kau minta tolong sama saya? Itu Yohanes ngurusin. Gimana sih? Kau munafik. Kau munafik. Buktinya TikTok apa isinya? Itu setelah kau hari ngomong terus. Follow dulu. Ini, makanya saya bilang. Penjelajah dua ya, follow dulu ya, penjelajah dua ya. Penipu. Aku tidak pernah penipu. Aku tidak pernah ngomongin kau. Betul tidak? Yang tunggu dulu. Betul tidak Rudi Yohanes memakan? Sebentar dulu. Tidak betul. Tidak betul. Kenapa panik? Tidak betul. Kenapa panik? Mana ada aku panik? Aku menjawab. Kenapa ribut? Dengar dulu, aku ribut, ingat ya, ada masih urutan peristiwa, aku ajak kau debat. Sudah? Ada urusannya itu, saya nggak tahu itu masalah itu. Kenapa panik? Saya nggak panik, dengar dulu. Betul tidak? Dengar dulu. Betul tidak? Setelah itu, Rudi Yohanes dengan mengatakan, dengar dulu. Kalau kau ikut-ikutin dia, gunung itu pun kau kikis, habis sama anak Batak. Betul tidak ngomong gitu? Itu bulan 5. Betul. Betul tidak? Dengar Edis. Di dalam sekarang dulu, tunggu. Sebentar. Mora itu buktinya aku ngomong itu sama kau. Betul tidak? Edis, dengar dulu. Waktu itu makanya dengar dulu. Kalian yang ribut, kalian saya. Kau sudah kayak keledai mentang mik, kau kuasai, kau bicara terus. Saya terus gimana? Tunggu. Coba, betul tidak kau bilang, Edis, itu Rudi Simamora. Dengar dulu nih. Kau kasih ke dia, habis dimakan sama dia, betul? Setelah kau ajak kau debat, kau nggak mau. Setelah kau ajak debat, kau nggak mau. Langsung kau bilang apa? Rudi Yohanes, kau mau ngajak aku debat. Selesaikan. Jadi indah, aku mau klarifikasi. Bahwa kau mengatakan tidak ada menyerang aku. Kau dulu menyerang, bukan aku. Gak ada, saya setelah kau serang itu kuliahkan kau, Dis.
Suaramu udah Bukan menyampaikan. Tidak ada kau juru bicara si Rudi Simamora. Penipu kau. Kau penipu. Ya biar ku imbangi suara kau. Karena tadi kau bicara terus. Siapa yang saya tipu? Siapa yang saya tipu? Kau penipu. Yang saya tipu Aku kau tipu. Kau bilang, aku yang menyosor-nyosor kau, baru kau bilang itu. Itu nggak benar. Yang benar adalah, aku ajak kau debat. Ingat urutannya. Ku ajak kau debat, tidak mau kau. Ku buat jawaban. Setelah kau lihat jawabanku, langsung kau bilang. Apa kau bilang? Rudi Yohanes, TikTok. Kalau kau mau berdebat sama aku, urusi kemana uang anak Batak. Berapa rupiah? Kalimat kemana uang anak Batak itu yang melukai hatiku. Kenapa aku ajak kau debat? Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi. Kenapa aku ajak kau debat? Kau serang aku pribadi. Mikrofonmu. Kenapa aku ajak kau debat? Karena kau nggak mau berhenti tadi. Ya, kau di bawah sana. Ku kasih kau naik kalau suaramu tidak menggema. Begini teman-teman ya, saya ini tidak ada urusan dengan mereka. Kenapa kok saya jadi dibawa-bawa? Gara-gara Rudi Yohanes saya tanya, pertanggungjawabkan apa yang dulu kau katakan mau urus anak Batak. Di mana salahnya saya? Dibilang saya menipu. Menipu di mana? Coba saya terakhirkan dulu ya. Rudi Yohanes, kamu naik ke sini, coba sebutkan penipuan yang saya lakukan kepada kamu dan berapa kerugiannya. Silakan. Silakan. Disney pandai kali giring opini ya. Rudi Yohanes, silakan. Namanya juga si Kudis TV. Assalamualaikum. Teman-teman masih aman nggak suara sama gambarnya teman-teman? Masih Yul. Teman-teman Masih. suara sama gambarnya masih aman? Aman Yul. Diam aja kau Yul. Bising aja kau. Yang penting jangan nampak muka kau Yul. Jelek kali mukamu Yul. Dengan kata-kata, Lae, tolonglah dulu saya. Apa itu Lae? Coba dulu, follow dulu. Oke. Minta tolong tap-tap layar posting ulang ya teman-teman ya. Iya. Soalnya ini kan YouTube ya. Kalau Lae Takutnya nanti kena pembatasan. Pinjam pun saya, pinjam. Coba Berapa dulu ya. jumlahnya? Follow 15 juga ya, juta. follow juga. Saya bilang sama dia, nanti gimana cara saya nagih? Sementara saya tidak ada di Indonesia. Pokoknya saya bayar lah, pokoknya saya bayar. Teman-teman saya punya pengalaman sama utang piutang. Banyak orang manis kalau ngomong manis mulutnya semanis madu. Tapi giliran nagih, sakit hati kita dibikin dia. Itu bukan hanya, jangankan sama keluarga juga banyak seperti itu. Banyak orang-orang retak. Aduh, kau pula Yul. Siapa saja Yul. Berikan ya aku. Muntah kami nanti Yul. Luar biasa. Giliran nagih susah. Nah, untuk supaya tidak terjadi seperti itu, lebih baik saya bilang sama dia, Le, bukankah Rudi Yohanes menggalang dana? Gak ada sampai kepada saya. Cuman itu. Naikkan lagi lah Rudi Yohanes. Jadi dibawa-bawa dalam perkara mereka. Mapet apa urusan saya? Gitu loh. Kan hanya itu. Silakan Rudi Yohanes naik lagi. Lari dia. Yang menjadi keheranan saya setelah pembicaraan Rudi Yohanes panik. Lalu dia kirim pesan kepada saya. Bodoh kamu, lihat tuh. Lihat nih dan lain sebagainya nih. Dia bilang nih. Ini WhatsApp dia sama saya. Enggak, saya gubris sebenarnya. Terus dia bilang begini sama saya. Ladies, itu Rudi Simamora itu. Semua ditelepon itu. Minta uang itu, begini, begitu. Gunung itu pun kau kasih sama dia. Habis dimakan sama dia. Emang kenapa? Saya kan tidak tahu. Kan mereka yang akrab. Emang kenapa memangnya bang? Saya bilang. Waktu polisi menyidik dia, didapati di HP-nya itu judi slot. Jadi berapapun kau kasih dia, habis itu dimakan sama dia. Mendengar omongan itu, kagetlah saya dan saya putuskan saya tidak mau lagi percaya sama dua orang ini. Itu. Nggak ada urusan saya di situ. Oh, jadi saya dibawa-bawa, begitu loh. Kenapa Rudi Yohanes harus panik?
Kan sederhana, sesimpel itu kan masalahnya kan. Lalu kemarin saya debat dengan Yusuf PI, dia bahas-bahas lagi. Edis, otak kotoran dan lain sebagainya. Diajak saya debat dan lain sebagainya. Daripada saya capek-capek, saya bilang, itu Rudi Simamora, urusin dulu perkaranya yang kemarin belum selesai, udah kan. Terus di mana masalahnya? Naik Rud, naik lagi Rud. Rud, jangan mau kau nyerah Rud. Naikkanlah Dis. Silakan. Ya. Saya masih menunggu. Ya, nunggu dia. Ya, oke. Atau kamu masih ada di situ link StreamYard-nya? Aku ada. Jangan bilang takut lagi ya. Iya Dis. Ajar Dis. Aku di pihak kau karena kau mengakui Yesus punya Tuhan. Udah, sepakat. Ketika saya mengingatkan itu, padahal apa salahnya? Saya mengingatkan. Naikkan lagi Dis, naikkan lagi. Kalau aku dukung kau sekarang Dis. Silakan. Ya, sabar. Datang dengan perangkat yang baik, jangan dengan perangkat yang seperti itu. Yang ketika saya bicara menggema. Oke Dis. Hajar Dis ya. Memang noten itu kau header kau itu loh sekarang ngamuk-ngamuk Dis. Urusan saya apa? Iya, nggak tahu aku. Siapa yang saya tipu? Nggak tahu aku, itu urusanmu. Nggak tahu. Itu urusanmu. Gitu aja dia Dis. bikin lagi fitnah, katanya saya menipu panti jompo 25 juta. Jangan mau Dis. Jangan mau. Makanya saya bilang dia Rudi Iskariot. Iya. Dia bilang katanya si Edis di sini tinggalnya ini begini. Apa urusan? Kan kepanikan dia itu. Iya Dis. Aku dukung kau sekarang. Kau mengatakan Yesus punya Tuhan. Berisik. Pertanggungjawaban kepada saya. Aku ngomong mah dikasih nggak ada kawan ngomongnya. Simamora. Aneh sih kok lari Ani kemana-mana. Enggak. Biar ku temanin. Tiap hari dia. Nih, ini channelnya nih. Tiap hari dia ngomongin saya. Nih, biar saya tunjukkan ya. Biar teman-teman tahu nih. Kayak udah mulai kehilangan donatur mereka kayaknya ya. Hah? Udah mulai marah mungkin donaturnya masing-masing ya kok kayak gitu kan. Jadi mulai ada dibawanya kayak gini ya kan. Ya, gimana nggak donatur masing-masing. Orang donaturnya didoxing. Karena tiap hari dia berbicara tentang saya. Coba saya tanggapi dulu sekali-kali omongan dia ini. Iya. Nih. Jadi kau sering diomongin dia, Dis? Makanya kok Dis, mana Roh Kudus kalian itu? Sebentar. Itu lagi buka web, jadi aku close sebentar ya. Bentar. Di channel dia ya. Itu lagi buka web soalnya. Aduh. Teman-teman bantu follow ya. Semua kan ya itu sundal itu gong jangan kayak gitu muka. Bentar. Jangan kalian di live kan ini. Isi konten dia selalu nih. Silakan bantah fitnah nih. Kasihan Edis mulai ditinggalkan. Harapanku sih pinginnya. Ini semua ini. Harapanku pinginnya biar clear ya. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja juga sama kedua teman-teman kita ini teman-teman ya. Lama kali Roh Kudusnya bekerja. Ini baru Bang. Ini live YouTube-nya si Bang Edis ya. Harapan ini teman-teman nggak usah panik, nggak usah apa, tenang aja. Saya waktu kau dinobat API itu dua-duanya itu waktu berantem itu. Yuli kau dinobat API katanya. Enggak, Roh Kudusnya nggak datang lagi itu. Roh Kudus nggak datang lagi. Namanya juga lika-liku. Kau yang mutarin penonton kau cuma 300, kami 5.000 di sini ya. Baru. Teman-teman yang baru masuk bantu tap-tap layar ya, tunggu ya Bang Edis juga. Iya ini